Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Ayu Farika. Saya dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen. Saya dari kelas K012 dengan NPM akhir 323. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang jawaban saya pada UAS semester ini. Nah, pada kali ini saya memilih industri PT Indofood sebagai contoh usaha pada teori produksi dan biaya produksi. Pada soal pertama yaitu bagaimana tahapan produksi industri bisnis tersebut. Tahapan produksi pada PT Indofood yang pertama yaitu ada mixing atau pencampuran. Proses mixing adalah proses pencampuran dan pengadukan material-material yang terdiri dari material tepung dan air alkali, sehingga diperoleh adonan yang merata atau homogen. Yang kedua, ada pressing atau pengepresan. Selain adonan menjadi homogen, campuran tersebut masuk ke dalam mesin pengepres adonan. Di dalam mesin pengepres adonan melalui beberapa roll press. Adonan akan mengalami peregangan pada saat dipres dan terjadi relaksasi pada saat keluar dari roll press. Hal ini terjadi beberapa kali pada saat melalui roll press sehingga terbentuk lembaran yang lembut, homogen, elastis, dan tidak terputus dengan ketebalan tertentu. Tebal lembaran yang dihasilkan bergantung dengan jenis mesin yang digunakan. Rataan tebal lembaran yang dihasilkan adalah 1,12 sampai 1,18 mm. Yang ketiga ada pembentukan untayan, yaitu suatu proses pemotongan lembaran adonan menjadi untayan mie dan kemudian siap dibentuk gelombang mie. Selanjutnya, untayan mie tersebut dilewatkan ke dalam suatu laluan berbentuk segi empat yang disebut weaving net sehingga terbentuk gelombang mie yang merata dan terbagi dalam beberapa jalur. Yang keempat, ada streaming atau pengukusan. Proses ini yaitu proses pengukusan untayan mie yang keluar dari sliter secara kontinu dengan menggunakan ice stream box atau mesin yang memiliki tekanan uap yang cukup tinggi dengan suhu tertentu. Proses pengukusan akan berlangsung selama 2 menit dengan suhu pemanasan kurang lebih 65 derajat Celcius. Tujuannya adalah memasak mie mentah menjadi mie dengan sifat fisik padat. Dalam proses streaming ini akan terjadi proses gelatinisasi pati dan koagulasi gluten yang menyebabkan gelombang mie bersifat tetap dan memiliki tekstur lembut, lunak, elastis, dan terlindungi dari penyerapan minyak yang terlalu banyak pada proses penggorengan atau frying. Yang kelima ada cutting and folder atau pemotongan dan pencetakan. Pemotongan dan pencetakan adalah suatu proses memotong lajur mie pada ukuran tertentu dan melipat menjadi 2 bagian sama panjang, kemudian mendistribusikannya ke mangkok penggorengan. Mie dipotong dengan menggunakan alat berupa pisau yang berputar. Yang keenam yaitu frying atau penggorengan. Proses penggorengan adalah suatu proses merapikan mie di dalam mangkok penggorengan, kemudian merendamnya di dalam media penghantar panas. Dalam hal ini, minyak olein atau minyak goreng pada suhu tertentu dalam waktu tertentu. Tujuan dari proses penggorengan yaitu untuk mengurangi kadar air dalam mie dan pemantapan pati tergelatinisasi. Kadar air setelah penggorengan adalah 4% sehingga mie menjadi matang, kaku, dan awet. Yang ketujuh ada cooling atau pendinginan. Ruangan pendingin mie adalah ruangan atau lorong yang terdiri dari sejumlah kipas untuk menghembuskan udara segar ke mie yang dilewatkan dalam ruangan tersebut. Tujuan proses pendinginan adalah untuk mendinginkan mie panas yang keluar dari proses penggorengan hingga diperoleh suhu kurang lebih 30 derajat Celcius sebelum dikemas dengan etiket. Dengan diperolehnya suhu mie yang rendah sebelum dikemas, maka mie akan lebih awet untuk disimpan dalam etiket selama beberapa waktu dan menghindari penguapan air yang kemudian menempel pada permukaan bagian dalam etiket yang dapat menyebabkan timbulnya jamur. Lamanya proses pendinginan adalah kurang lebih 2 menit.
Soal kedua yaitu faktor produksi apa saja yang mendukung kegiatan produksi pada industri bisnis tersebut. Jelaskan. Faktor produksi yang dijalankan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah yang pertama yaitu peningkatan mutu produk dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, meningkatkan teknologi produksi untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Yang ketiga, meningkatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan. Yang keempat, memperluas jaringan pemasaran dengan memperbanyak jaringan retail. Yang kelima dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya dan sumber daya manusia untuk pengembangan proses bisnis. Soal berikutnya, yang ketiga, yaitu tentukan total produksi industri bisnis yang saudara pilih dan jumlah tenaga kerja di periode pertama. Tabel akan saya sertakan pada akhir video dan jumlah tenaga kerja di periode pertama yang saya pilih yaitu 150. Soal berikutnya, buatlah dan jelaskan pergerakan kurva TP, MP, dan AP apabila diasumsikan bahwa pada periode kedua sampai ke-6, total produksi dan jumlah tenaga kerja yang sudah saudara tentukan pada poin sebelumnya mengalami kenaikan masing-masing sebesar 15% dan 10% di setiap periodenya. Selanjutnya, pada periode ke-7 sampai periode selanjutnya, total produksi mengalami penurunan sebesar 10%, namun jumlah tenaga kerja tetap mengalami kenaikan sebesar 10%. Kurva akan saya sertakan di akhir video juga. Dan soal selanjutnya, apa yang dimaksud keseimbangan produsen dan jelaskan konsep keseimbangan produsen pada industri bisnis yang saudara pilih. Keseimbangan produsen merupakan suatu kondisi pada produksi di mana produsen memiliki batas maksimal dengan segala keterbatasan yang ada untuk menghasilkan suatu output dengan mengoptimalkan jumlah produk pada biaya tertentu atau meminimalkan biaya produksi pada jumlah produksi tertentu. Pada PT Indofood, keseimbangan dapat terjadi ketika perusahaan mampu mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan volume penjualan dan profitabilitas, meningkatkan manufaktur dan produksinya, serta menjaga posisi keuangan agar tetap sehat. Soal selanjutnya, setiap industri bisnis pasti memiliki biaya produksi, termasuk industri bisnis yang saudara pilih. Jelaskan konsep kurva MC, AC, AVC, dan AFC pada industri bisnis yang saudara pilih. Yang pertama, kurva AFC terus menurun, menunjukkan apabila AFC semakin menurun, maka produksi akan semakin ditambah. Tetapi kurva AFC tidak pernah menyentuh 0 atau negatif. Yang kedua, AC mula-mula menurun, kemudian naik sepola dengan pergerakan kurva AVC. Pola ini kemudian berkaitan dengan hukum LDR atau Law of Diminishing Return. Yang ketiga, kurva AVC juga mula-mula menurun, selanjutnya naik mendekati AC, namun tidak pernah bersentuhan. Makin kecil jarak AC dan AVC, maka makin kecil AFC. Yang keempat, kurva MC mencapai maksimum sebelum berpotongan dengan VC dan AC minimum. Selama MC masih di bawah AC, maka AC turun. Soal berikutnya, apa yang terjadi apabila industri bisnis yang saudara pilih mengalami DRTS atau Decreasing Return to Scale? Perusahaan akan mengalami DRTS apabila proporsi peningkatan pada output produksi yang dihasilkan berada di bawah proporsi peningkatan pada input. Nah, berikutnya yaitu soal nomor 2. Apabila dianalogikan, industri bisnis yang saudara pilih masuk ke dalam pasar oligopoli, bagaimana kelebihan dan kelemahan yang diterima industri bisnis tersebut di pasar oligopoli?
Kelebihan PT Indofood pada pasar oligopoli yaitu konsumen dapat memilih produk sesuai keinginan karena PT Indofood menyediakan banyak varian produk. Dan yang kedua, PT Indofood dapat melakukan inovasi produk dan pelayanan sehingga produk akan terus berkembang dengan sendirinya. Kekurangan PT Indofood pada pasar oligopoli yaitu akan sering terjadi persaingan harga antar produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. Dan yang kedua yaitu memerlukan modal besar untuk mempromosikan iklan produk baru agar lebih dikenal oleh para konsumen. Berikut merupakan penjelasan mengenai total produksi dari industri yang saya pilih. Cara menghitungnya yaitu misal tahun pertama saya memilih 150, maka cara menghitungnya yaitu 150 dikali 10% karena kenaikannya 10%. 150 dikali 10% karena hasilnya 15, maka 150 ditambah 15 sama dengan 165, dan 165 ini diletakkan di total produksi pada tahun kedua atau periode kedua. Cara penghitungan antara kenaikan tenaga kerja dan total produksi sama, hanya beda total produksinya mengalami penurunan 10% mulai dari tahun ke-7 dan seterusnya. Sedangkan tenaga kerja tetap mengalami kenaikan 10% sampai tahun ke-8 dan seterusnya, tanpa ada penurunan. Selanjutnya yaitu gambar kurva yang didapatkan dari penghitungan total produksi. Dapat dilihat bahwa hasil yang saya dapatkan yaitu seperti gambar tersebut.